Udahlah, udah mending jangan trading deh. Serius, udah mending jangan trading deh kalau kayak gitu. Dari awal kalau perlu nggak usah kenal trading mendingan. Kalau udah punya mental gitu mendingan udah deh. Stop deh. Ini mau opening kan? Aku lagi. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan ada Pak Reva. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Jadi hari ini kita ngobrol santai ya Pak, berdua lagi kita. Selalu santai. Pak, tadi kan Bapak pas briefing sempat bilang nih sama tim, sama kita gitu kan. Kalau ada 3 hal yang bikin bangkrut trading, itu apa aja Pak? Maksudnya 3 trading yang bisa bikin bangkrut. Betul. Itu apa aja Pak? Jadi mau dijelasin di episode ini. Biar kita dan teman-teman yang nonton tuh biar tahu apa aja sih gitu. Bisa, boleh. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol lanjut, nggak salah dong teman-teman untuk terus support konten, belajar, passion, kita sharing logika menjadi seorang trader. Betul. Ya, dan tentu saja berproses. Betul. Ya. Subscribe, like, comment, dan share. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akan coba jawab pertanyaan Salma. 3 jenis trading yang bikin bangkrut atau yang harus dihindari. Betul. Kalau bicara 3 jenis trading yang bikin bangkrut, maksudnya adalah 3 perilaku trader yang sangat memungkinkan trader tersebut bangkrut. Pada waktu lalu kan kita udah bilang nih di episode 36 fase-fase trader. Ya, ada fase 1, 2, 3, 4, 5. Saya rasa kalau teman-teman yang belum nonton ya nonton aja, ya kan? Soalnya ini masih sambungan dari kemarin ya. Masih sambungan dengan yang kemarin. Kita tahu juga bahwa 80%, 90% rata-rata yang babak belur itu sebetulnya kalau kita lihat lagi pada akhirnya itu sebetulnya berdasarkan perilaku si tradernya itu. Iya. Kalau ditanya 3 perilaku apa yang harus dihindari. Nah, jadi mungkin teman-teman tuh pasti mau tuh pengen tahu apa aja gitu perilaku yang harus dihindari. Gampang sebenarnya. Saya rasa teman-teman juga tahu, cuma mungkin ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Kita sharing aja. Kenapa? Karena saya rasa yang nonton, bahkan termasuk saya juga, Salma juga, dan tim juga pernah melakukan hal ini secara tidak sadar ya. Secara tidak sadar, karena ini sifat manusia. Tentu kita bahas ini, kita harus tahu dulu nih maksudnya satu-satu. Kita akan coba jelaskan. Terus kita juga akan jelaskan bagaimana solusi. Karena kalau kita cuma bilang masalah, tetapi kita tidak kasih solusi, pasti ya nggak seimbang. Bener dong. Setiap masalah saya yakin ada solusinya. Ini mirip kayak kehidupan lah. Di dalam hidup itu kan kita semuanya probabilitas. Betul. Kita bisa merencanakan, tapi kadang-kadang bisa hal tersebut yang terjadi berbeda. Betul. Tidak sesuai yang diharapkan. Betul. Terus pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya? Nah, menjadi trader tentu juga kita harus bijak. Bijaknya dalam arti kata, ya kita belajar dong dari kesalahan-kesalahan yang udah pernah kita buat. Bahas yang pertama itu adalah FOMO, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan kereta. Dan ini sering terjadi ketika misalnya contoh di mana harga dalam situasi rally atau dalam situasi fluktuatif, di mana trader tersebut merasa bahwa saya tidak masuk saat ini, saya akan kehilangan momen. Jadi seolah-olah mengatakan tidak ada momen lain lagi.
Jadi dia pikir tuh hari ini aja momennya ya. Betul, sementara kan kita tahu bahwa momen itu akan ada selalu. Kalau kita nggak dapat hari ini, bukan berarti kita nggak dapat besok. Betul. Jadi seolah-olah kalau dia tidak trading di saat tersebut, dia tidak akan pernah dapat kesempatan. Nah ini kan mindset yang sebetulnya salah banget. Salah. Jadi kalau kita buat analogi, kita ingin menghentikan mobil sport di jalan tol dalam kecepatan 300 km per jam. Mobil sport Supra. Kalau misalnya stop, atau misalnya kita mencoba melakukan hal tersebut, beresiko nggak? Beresiko. Makanya kalau kita dengar orang-orang yang FOMO nih, banyak nih yang ketika dia melakukan aksi masuk ke dalam pasar, ternyata dia nggak tahu bahwa itu momentumnya harganya udah di peak. Grafik. Harganya udah di posisi yang paling bottom, dia melakukan sell. Wah. Ternyata harga reversal, Oh, iya. putar balik ya kan? Dia ke atas. Dia malah nge-sell, akhirnya bukannya dapat malah Buntung. ya karena dia kegantung. Iya, dia. Ya kan dia ngegantung, posisi gantung. Betul. Inilah kenapa seorang trader itu harus tahu kapan, saya nggak usah masuk trading dulu. Karena kita harus paham bahwa metode trading itu tidak selalu bekerja pada setiap momen pasar. Betul. Jadi kalau mau bicara metode itu tidak selalu bekerja pada momen pasar tertentu. Nah kita harus tahu, paham banget. Misal contoh, harga udah terlalu membuat rally yang cukup tinggi. Makanya kayak kemarin, kita ingat ya tanggal 13, tanggal 14, itu harga sempat untuk XAU USD rally di area 2048. Sementara kan kita tahu, itu impact daripada turunnya ekspektasi suku bunga. Betul. Dan itu sudah kita buat prediksi jauh daripada harga waktu di bawah 2000-an. Betul. Ya Iya. di bawah 2000 dolar per ounce. Apakah bijak kita tahu-tahu nge-buy di area 2048? Oh enggak. Kebayang nggak sekarang harga ada di 1980? Betul. Nyangkut dong. Iya. Cuma kan kadang-kadang kita ngasih tahu orang seperti ini nggak semuanya bisa terima. Betul. Nggak semuanya orang juga cerna kan? Betul. Apakah orang yang FOMO itu adalah orang yang salah? Saya katakan tidak. Tidak. Karena pada dasarnya itu sifat manusia. Wajar-wajar aja kok. Coba pertanyaannya mau diperbaiki atau enggak? Kalau mau diperbaiki, kita kasih solusi. Tuh, apa Pak solusinya Pak? Gampang. Yang pertama, jangan panik. Oh, pertama jangan panik. Itu hal yang masuk akal banget. Ada kan orang lihat harga tiba-tiba, wah ini harganya koreksi banget nih, padahal udah paling koreksi. Ya. Ada tuh orang kayak gitu ada. Atau oh ini harganya lagi rally nih, kalau gua nggak masuk, waduh rugi banget. Terus begitu masuk dia panik. Yang kedua, jangan terpengaruh sosial media. Pengaruh pada sosial media. Kita sering banget akhir-akhir ini lihat di sosial media banyak orang yang membuat postingan buy now sell now hanya untuk membuat validasi, wah gua bisa kasih lo analisa yang bagus nih. Sementara menurut saya alangkah baiknya teman-teman dalam membuat analisa itu kalian sendiri berdasarkan planning kalian sendiri. Artinya ketika kamu masuk posisi, kamu tahu kenapa kamu masuk posisi. Jadi media sosial itu bisa jadi pisau bermata dua. Bisa jadi buat nambah ilmu, bagus. Saya suka beberapa konten bagus-bagus. Tapi ada juga beberapa konten yang menyesatkan, misleading. Ini banyak banget. Membuat orang FOMO, khususnya para pemula. Betul. Jadi jangan terpancing, mudah terpancing. Yang ketiga, jangan denial. Maksudnya jangan keras kepala. Ngeyel. Ya jangan ngeyel gitu loh. Karena ngeyel itu nggak bagus. Berikutnya adalah kita harus evaluasi. Ya kita review, ini gue transaksi berdasarkan emosi, FOMO, atau berdasarkan memang sesuai dengan setup gue. Nah ini penting banget. Berikutnya adalah, nah ini yang paling penting. Belajarlah membuat trading plan atau rencana transaksi. Jadi nggak peduli nih mau harganya lagi rally kah atau harganya lagi di area mana. Tapi kalau tidak sesuai angka yang sudah direncanakan, maksudnya area
yang ditentukan. Tahu ya, setup itu udah kapan kita entry, kapan kita exit. Ini udah include TP sama SL. Kalau tidak sesuai itu ya udah jangan lakukan. Berarti kan kita udah merencanakan transaksi kita. Jadi no matter what happen, gue nggak peduli mau pasar lagi kayak apa, ya gue hanya transaksi berdasarkan rencana transaksi saya. Pak, berarti rencana trading itu penting banget ya Pak? Penting banget. Oke. Terus berikutnya, perhatikan juga kalkulasi resiko. Kita harus tahu nih, wah kalau gua FOMO, ini kira-kira beresiko nggak ya? Jadi kita mikirin dulu resiko. Resikonya. Yes. Balik lagi, trading berdasarkan rencana. Plan your trade, trade your plan. Sering banget sih Bapak bilang itu. Sering banget ya kan. Ini jenis trading yang kedua yang harus kamu hindari karena ini akan pasti menghabiskan kamu punya modal. Revenge trade atau trading berdasarkan balas dendam, biasanya karena loss atau karena membuat target yang tidak realistis. Ketika target yang sangat tidak realistis ini tidak tercapai dalam waktu tertentu, karena impact daripada revenge trade itu macam-macam. Jadi overload, over trade, over analisa. Over analisa itu nggak oke loh. Analisa terlalu over. Oh iya, terlalu banyak ya kan? Kalau bicara revenge trade, kita udah bicara nih di episode yang lalu 36. Ini biasanya terjadi pada fase 1 sama fase 2. Kalau udah fase awakening yang fase ketiga itu, mereka udah nggak akan melakukan yang namanya revenge trade karena di situ mereka kesadarannya sudah mulai timbul. Kesadaran akan probabilitas, kesadaran bahwa gue mesti move on dengan kesalahan karena akan ada momen yang lebih baik lagi nanti. Dia sudah mulai paham pentingnya sebuah sistem pertahanan, bahwa di dalam trading itu bukan soal menyerang tetapi soal defensif, bagaimana kamu mempertahankan modal kamu dengan baik dan benar. Tadi kita bicara soal perilaku. Kenapa sih orang melakukan revenge trade? Rata-rata orang yang melakukan revenge trade ini mereka tidak memahami soal resiko. Itu satu. Yang kedua, mereka berpikir bahwa trading adalah jalan ninjaku untuk kaya. Akhirnya melahirkan pemikiran yang tidak realistis. Sementara kita tahu bahwa trading mau dalam bentuk instrumen apapun itu adalah cara kita mengelola aset. Artinya mengelola aset ini bukan melipat 10-kan aset. Oh iya, betul. Ya, melipat 2-kan aset dalam waktu seketika. Yang kita perhatikan adalah pertumbuhannya. Biar cuman sedikit, 20%, 30% dalam setahun. Yang penting grow kan dia. Yes. Itu dia, karena ya mungkin kurangnya dalam masalah literasi. Pertanyaannya, kamu tahan nggak terhadap proses tersebut? Kamu mau nggak berproses? Tapi saya yakin kok, teman-teman yang nonton ini adalah orang-orang yang punya common sense, bagus, logika yang bagus. Bahkan teman-teman yang nonton juga pasti pernah mengalami proses di dalam kehidupan. Mulai masuk ke sekolah dasar, masuk ke SMP, lalu ke SMA, ada yang kuliah, masuk ke dunia kerja. Saya ambil contoh profesi dokter. Apa iya hari ini kamu daftar jadi dokter? Hari ini juga kamu jadi dokter? Enggak kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sama nih, trader nih kesehariannya itu merefleksikan loh. Jadi dalam kita mengambil keputusan apapun lah, ya, jadi bukan cuman di pasar aja, dalam kehidupan saya kesabaran kita kadang-kadang itu terbentuk dari pasar loh. Ya sometimes kita mengalami loss. Nah ketika kita mengalami loss, kita accept nggak? Kita move on nggak? Karena yang paling penting itu tadi move on. Kalau kita terus menyesali, meratapi, bahkan menyalahkan keadaan, pertanyaannya apakah kita bisa belajar dengan situasi seperti itu? Betul. Iya kan? Itu dia. Jadi apa solusinya? Solusinya saya kasih yang simple. Pertama, supaya tidak melakukan revenge trade, buatlah goals. Goals ini adalah keinginan kita. Kalau jadi pemula, ya goalsnya yang rasional aja dulu. Terus berikutnya, ya objektif. Objektif ini penting. Ketiga, saya nggak ngomong yang manis-manis. Saya ngomong apa adanya. Nah, ketika misalnya kalian mengalami loss, kalian mau marah dengan melampiaskan ke transaksi, apakah itu bisa mengobati kesalahan pada waktu saat itu? Enggak dong. Apa yang harus dilakukan? Evaluasi. Bahkan di dalam agama manapun juga diajarkan bahwa balas dendam itu tidak oke. Tidak bagus, betul. Benar? Kita pakai logika. Saya ambil kalimat dari Paul
Paul Tudor, salah satu tokoh financial market. Paul Tudor bilang, saya nggak peduli sama kesalahan transaksi yang sudah terjadi. Yang saya pikirkan dan yang saya prioritaskan, artinya gini, lebih penting adalah apa yang saya lakukan selanjutnya itu jauh lebih penting daripada yang sudah terjadi. So move on. Ada kan orang yang gara-gara cuma loss sampai 3 hari atau ada yang seharian nggak tidur, overthinking. Nah, pertanyaan saya, kalau ada overthinking begitu, besoknya ketika mau transaksi lagi tidurnya kurang, nggak sehat, terus biasanya dia akan pantengin chart terus, ya kan? Karena berpikir saya akan cari momen nih, karena mau balas dendam tadi, ya nggak oke. Pak, berarti kalau kita melakukan kesalahan itu hal yang wajar? Kita ini harus menempatkan diri kita sebagai orang yang merendahkan hati, dan ketika kita bisa merendahkan hati kita, kita akan bisa belajar. Ya wajar-wajar saja kita melakukan kesalahan. Ada kan istilah tak kotor tak belajar. Jadi kalau tanya melakukan kesalahan, apakah itu nggak oke? Oh, tunggu dulu. Di sini kita harus bijak juga. Bahkan saya ingat kata-kata orang yang sudah jauh lebih sukses dari kita. Dia bilang, temukan banyak peluang. Dan ketika kita waktu menemukan banyak peluang itu, kita juga pasti akan banyak melakukan kesalahan. Tetapi juga kita akan melakukan banyak evaluasi. Dan teruslah maju. Begitu cara orang untuk jadi lebih baik lagi. Lanjut lagi nih ketiga. Perilaku atau jenis trading seperti apa yang menghabiskan uang. Nah, ini yang paling sering banyak orang lakukan. Gambling trading biasanya dilakukan karena pemahamannya adalah trading itu cara cepat dapat uang banyak. Tapi kalau ini dilakukan trader pemula atau yang udah bisa trade gitu, Pak? Kalau sudah bisa trade, nggak mungkin lakukan ini. Nggak mungkin. Ya udah, kita pakai logika aja lah. Biasanya mereka masuk ke pasar berdasarkan tebak-tebakan harga. Betul. Atau kalaupun mereka mencari strategi, contoh biasanya mereka akan nunggu news nih. Oh iya. Nah, dia bilang itu analisa fundamental, padahal itu bukan analisa fundamental. Kenapa? Itu cuma bagian daripada analisa fundamental. Karena kalau kita nunggu berita besar pada kalender ekonomi, sementara kita tahu bahwa yang pro trader itu tidak pernah masuk waktu news dirilis. Nah, ini salah satu rahasia juga nih. Jadi banyak orang yang agak cukup lumayan salah mengartikan analisa fundamental. Mereka berpikir bahwa hasil data yang keluar pada kalender ekonomi itu adalah final. Padahal kalau kita lihat nih, para pro trader yang udah sukses jauh di atas kita, mereka bahkan lebih sering mengamati, menunggu. Nggak langsung dia telan mentah-mentah tuh. Karena kan mengambil atau membuat keputusan, ini pasar bergerak berdasarkan sentimen. Sentimen apa? Ada berita, situasi geopolitik, data ekonomi, kan itu diambil kesimpulan kira-kira sentimen pasarnya seperti apa. Kalau trader gambler, mereka biasanya akan nunggu nih news, begitu newsnya keluar, dia sikat dengan lot yang tidak sesuai atau tidak semestinya, dia overload lah, ya, dengan berharap dapat untung sebesar-besarnya. Tapi ada juga yang doyan melakukan ini, yaitu urusan dia. Iya, betul sih. Iya kan, kita kan nggak bisa intervensi apa yang orang pikirkan. Sama, Salma, apakah saya bisa mengatur pikiran orang? Nggak bisa. Saya nggak bisa. Atau saya bilang kamu harus seperti ini ya, nggak bisa. Nggak bisa. Orang terserah mau punya opini apa. Ya. Sementara satu hal yang saya tahu, pasar tidak butuh opini Anda. Betul itu, Pak. Jadi jenis trader gambler ini biasanya pertama ya karena nggak realistis. Biasanya mereka pengen modal sekecil-kecilnya dapat sebesar-besarnya. Betul. Kita kasih nasihat pun kadang capek juga. Dan biasanya ciri-ciri mereka yang gambling trading ini adalah mereka selalu menaruh lot jumlah besar. Overload. Ya, tidak taruh stop loss. Kalau dikasih tahu stop loss, wah stop loss cara cepat rugi tuh katanya. Kan ada istilah ya, high risk high return. Iya. Nah, cuman jadi mispersepsi nih buat mereka. Banyak mereka
mereka akhirnya jadi berani mengambil resiko sebesar-besarnya tanpa diperhitungkan, tanpa mengkalkulasi transaksi seharusnya seperti apa, tanpa strategi, mengabaikan trading plan. Yang pasti mereka akan mengabaikan money management, mereka pasti akan mengabaikan risk per trade. Kita kan selalu bilang risk per trade tidak boleh lebih dari 1% atau maksimal 2%. Jadi yang tadi istilahnya high risk, high return, akhirnya istilahnya tuh jadi kalimat ini jadinya bukan high risk, high return, high risk, high loss. Betul sih Bang. Ya, orang nggak pakai stop loss. Dikasih stop loss, kasih tahu Nggak peduli dia. cara cepat bikin rugi ya. Capek ngomong sama orang kayak begini. Terus habis itu dikasih tahu risk per trade, kalkulasi nih resiko per trade 2%. Terus ngomong kapan kayanya kalau kayak gini. Ya, udah capek juga kan ngomong sama kayak begini. Pada akhirnya gambling trading ini mereka akan cepat atau lambat menghabiskan uangnya. Kalaupun mereka nanti kena MC, mereka biasanya ya ketagihan akan melakukan hal yang sama Oke. jika tidak memperbaiki. Tapi mungkin ada yang itu ya, yang tobat ya, tidak melakukan lagi. Harusnya orang kalau udah berkali-kali MC berarti harusnya tobat dong. Harus. Cari tahu caranya, belajar harusnya. Tapi kan nggak semua orang kan yang bisa accept seperti itu. Kan kita udah pernah bilang yang pas momen ketiga awakening. Jadi mereka tersadarkan, ya itu berarti saya ucapin congratulations kalau kamu sadar. Nah biasanya kalau duitnya udah habis, gimana mau trading kalau duit udah mau habis? Nah yang berbahaya banget mereka pakai duit pinjol. Ampun, itu berarti dia sudah meresikokan hal yang dia tidak mampu. Dia melakukan hal yang dia nggak mampu. Kalau kayak begitu, secara psikologi trading akan rasional nggak? Nggak akan. Ciri-ciri trader mental gambler, mereka pasti prediksi tanpa analisa, tidak gunakan stop loss, ya, over volume, mereka nggak butuh trading plan, dan biasanya kalau dikasih tahu keras kepala, dan biasanya pakai perasaan. Nah, tadi kita udah bilang juga kan, kalau udah pakai perasaan, ada banyak hal-hal yang nggak pakai logika dilakukan. Ya, salah satunya contoh ya tadi, biasanya ketika modalnya udah habis, Ya itu dia pinjol. udahlah, udah mending jangan trading deh. Serius, udah mending jangan trading deh kalau kayak gitu. Dari awal kalau perlu nggak usah kenal trading mendingan. Kalau udah punya mental gitu mendingan udah deh, stop deh. Mau tanya saya advice pun saya nggak akan mau jawab, nggak mau. Udah, lo kan bener, saya bukan tugas saya kok untuk orang itu harus sama pikirannya dengan saya. Simple toh. Tadi udah kita bahas ya 3 perilaku. Ini berhubungan lagi dengan psikologis trading. Jadi saya rasa cukup. Dan mungkin teman-teman juga udah mulai belajar ya dari konten ini ya. Dan by the way nih, saya mau ucapin juga terima kasih nih buat teman-teman yang udah setia nonton, like, komen ya Pak ya. Kita berdoa mudah-mudahan dengan konten-konten kita yang sederhana ini, yang simple ini, teman-teman bisa dapat ilmu. Tentu aja teman-teman nggak usah sungkan untuk komen di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi konten ya. Ya, saya ucapkan nggak lain nggak bukan, may Allah bless you all.